Pertama saya ingin memberitahu kepada jamaah sekalian bahwasanya untuk mematikan terlebih dahulu mikrofon ya, bisa dipahami ya, silahkan dimatikan terlebih dahulu mikrofonnya. Oke, terima kasih. Kemudian jangan lupa untuk mengisi evaluasi yang nanti akan saya sertakan linknya, dan juga untuk jika ingin bertanya bisa mengisi pertanyaan melalui kolom chat, nanti akan saya sertakan juga formatnya. Oke, langsung saja kita mulai acara ini. Mari kita mulai acara diskusi berjamaah ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuki acara yang pertama, yaitu pemaparan dari narasumber utama, yaitu Ustadz Muhammad Afnan Wahab. Pertama saya ingin memperkenalkan beliau, yaitu beliau merupakan seorang mahasiswa di UMY yang insya Allah kini sedang tahap skripsi untuk menyelesaikan S1 beliau. Selain itu beliau juga seorang musyrif atau pembimbing di asrama, khususnya asrama tahfiz Madrasah Muallim Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, langsung saja kepada beliau, yang mana beliau akan memaparkan tentang trik yang efektif dalam menghafalkan Al-Quran serta kiat-kiatnya. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para pemirsa yang mungkin insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah seharusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita untuk terus memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, pasti limpahan karunia Allah akan tetap dikucurkan untuk hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman untuk orang-orang mukmin dan Ar-Rahim untuk seluruh manusia. Dan tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda kita, imam para mujahid, imamnya orang-orang Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan perjuangan beliau yang begitu hebat, dengan gigihnya, bukan cuma iuran tenaga, tapi harta, bahkan darah dan jiwa, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya mendapatkan dakwah Al-Quran sampai dengan kita. Para pemirsa, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, di sini saya akan sebut kita semua adalah para pecinta Al-Quran, insyaallah, sebagai doa yang pertama, agar kita nanti juga akan kedepannya untuk mencintai Al-Quran, selalu cinta dengan Al-Quran, karena begitu hebat Al-Quran itu. Sahabat-sahabatku, para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tema kali ini adalah Al-Quran ya. Karena saya cuma diberi waktu 15 menit. Insya Allah tidak begitu panjang. Ketika kita membahas Al-Quran, terlebih dahulu kita yang paling pertama adalah kita luruskan niat dulu sebelum kita membahas begitu banyak mungkin nantinya. Bagaimana mungkin kita akan mengkaji sebuah hal
yang begitu besar, begitu mulia, akan tetapi niat kita masih salah. Mari kita perbarui niat kita dalam rangka mengikuti kajian ini, yang masih mungkin karena hanya ingin mengisi waktu kosong, yang hanya ingin daripada tidak ngapa-ngapain, yang hanya ingin melihat mungkin wajahnya siapa, yang hanya ingin bertemu siapa. Mari kita perbaiki niat kita hanya untuk belajar Al-Quran ini. Karena akan sangat bermanfaat ketika niat kita lurus, sehingga nanti tercapai apa yang diinginkan oleh kita semua, yaitu cinta dengan Al-Quran dan bisa menghafalkan Al-Quran. Sahabat-sahabatku, para pecinta Al-Quran, kita semua sering sekali mendengar hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu kita harus bahagia kalau kita sedang mengikuti kajian tentang Al-Quran, karena kita sedang melakukan kegiatan yang paling baik, yang terbaik. Nah, kita harus bahagia bisa mengikuti acara kajian ini. Nah, oleh karena itu, nanti sampai akhir semoga bisa kita ikuti kajian ini. Kemudian, Al-Quran itu yang pertama, apa sih fungsi dari Al-Quran itu? Kita sederhanakan saja, kita lihat langsung. Dalikal kitabul la raiba fih. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk. Al-Quran itu mudahnya sebagai petunjuk. Manual book. Buku petunjuk dalam hidup ini. Kita bayangkan aja, kalau kita mempunyai sesuatu, mungkin handphone. Nah, dan kita belum tahu bagaimana mengoperasikan handphone ini, tanpa melihat buku petunjuk, handphone akan menjadi sia-sia. Kita tidak bisa di mana tombol on, di mana tombol off tidak tahu, dan bagaimana cara mengoperasikannya tidak tahu. Handphone hanya menjadi sebagai benda mati. Nah, itu akan menjadi hal yang sangat sia-sia. Akan tapi kalau kita sudah tahu, sudah paham, oh ternyata di sebelah kanan ada tombol on off, atasnya atau mungkin samping kirinya ada tombol untuk mengeraskan volume, yang bawahnya untuk mengecilkan volume. Maka kita akan bisa mengoperasikan HP dengan baik, handphone dengan baik. Kita bisa mengirim pesan di situ, kita bisa silaturahim dengan voice call atau video call. Masya Allah, manfaat luar biasa dari HP tersebut. Apalagi kalau kita sudah hafal bagaimana cara mengoperasikan sebuah handphone tersebut. Masya Allah, tanpa perlu berpikir panjang, tanpa perlu buka lagi manual booknya, kita bisa langsung mengoperasikan tersebut. Nah, sahabat-sahabatku para pecinta Al-Quran, begitu pula Al-Quran. Kalau kita sudah pegang Al-Quran, kita akan semakin yakin bagaimana kita akan menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Ketika kita sedikit ada goyahan-goyahan, kita buka Al-Quran kita. Di situ ada petunjuk. Mungkin masih membutuhkan beberapa penjelasan-penjelasan, itu wajar. Tapi yang penting kita sudah bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk di situ. Sudah ada Al-Quran yang dengan terjemahnya, itu sangat bermanfaat. Karena dengan terjemahnya kita bisa memahami Al-Quran. Kita bisa paham petunjuk-petunjuk itu. Punya masalah apa? Masalah dunia? Ayo, buka Al-Qurannya. Yang paling pertama itu. Kenapa kita harus selalu mempelajari Al-Quran? Karena Al-Quran adalah petunjuk. Manual book dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kemudian yang kedua adalah di dalam Al-Quran terdapat nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Berkata Imam Al-Muzani, wal Qur'anu kalamullah azza wa jalla wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fabiyadihi. Al-Quran itu kalamullah atau firman Allah azza wa jalla, berasal dari sisinya. Al-Quran itu bukanlah makhluk Allah yang akan binasa. Al-Quran adalah kalamullah, di dalamnya nasihat-nasihat. Seperti kita ketahui, kalau kita ada teman kita,
Seperti kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Nah, seorang penghafal Al-Qur'an bukan hanya mengingat Allah. Seorang menghafal Al-Quran mengingat nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi yang dilakukan. Bukan hanya mengingat Allah, tapi mengingat nasihat-nasihat Allah, mengingat kalamullah, bahkan menghafal kalamullah. Yang hanya mengingat nama Allah saja akan diingat oleh Allah. Bagaimana yang mengingat nasihat-nasihat Allah? Sebagai ilustrasi, ketika kita di pondok nih, kemudian ada santri latihan maju ke depan. Nah, kemudian santri berbicara suatu masalah. Nah, dalam menguatkan apa yang dia sampaikan, ia kutip perkataan Ustadz. Misalnya seorang santri ini berkata, seperti yang kita ketahui, Ustadz Fulan pernah memberikan pesan pada kita bahwasanya hada, ini dan itu. Dan apa yang dirasakan seorang ustadz tersebut? Masya Allah, gembira sekali bahwasanya santrinya mengingat pesan apa yang disampaikan oleh ustadznya. Santrinya mengingat pesan apa yang dilakukan oleh apa yang dipesankan oleh ustadznya. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat pesan yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai kalamullah, maka Allah tidak tanggung-tanggung memberikan pahalanya. Apa pahalanya? Sekali membaca Al-Quran, satu huruf, 10 kebaikan. Bayangkan, 10 kebaikan itu ketika kita membuang sampah, ambil sampah, kemudian masuk kantong sampah, itu satu kebaikan. Nah, kita ngomong satu huruf, itu 10 kali bolak-balik. Ambil sampah dan masuk kantong sampah itu. Bagaimana kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Berapa kali umpamanya itu kita bolak-balik, ambil sampah dan masuk kantong sampah. Luar biasa. Oleh karena itu tidak ada ruginya menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Nah, sahabatku para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dalam yang pembahasan pertama ini, yaitu keutamaan Al-Quran, saya akan memberikan sedikit hadis, arti sebuah hadis, yaitu bagaimana perjuangan Al-Quran membela kita nanti di liang kubur sampai nanti di hari akhir. Apabila seorang dijemput maut, maka Al-Quran yang menyerupai makhluk yang pandai bicara datang menemuinya, berdiri tepat di kepalanya. Sedangkan saudara-saudaranya sedang sibuk dengan memandikannya. Setelah memandikan dan mengkafaninya, Al-Quran mendekati, berdiri di antara dada dan kain kafan si mati. Setelah pengebumian, 2 malaikat Munkar dan Nakir datang, dan keluarlah Al-Quran dan berdiri di antara si mati dan kedua malaikat tersebut. Maka kedua malaikat berkata, jauhkan dirimu dari kami, karena kami ingin menyoal lelaki yang telah meninggal itu. Jadi malaikat ini mau menyoal seorang yang si mati tadi, seorang mayat tadi. Ya. Akan tetapi Al-Quran ini menjawab, demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya selama-lama sehingga dia masuk surga. Seandainya kalian diperintahkan dengan itu, maka itu urusan kalian. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, kemudian Al-Quran seraya melihat kepada si mati, bertanya. Si mati ini bertanya, apakah kamu mengenal aku? Kemudian si Al-Quran ini bertanya, apakah kamu mengenal aku? Kemudian si mayatnya ini menjawab, aku tidak mengenalmu, jawab mayatnya ini. Kemudian Al-Quran menjawab, aku adalah Al-Quran yang kamu berjaga malam karenanya dengan membacanya, menggelapkan siang harimu, mencegah syahwat pendengaran dan penglihatanmu, maka bergembiralah, kamu tidak akan ada duka dan kegundahan setelah soal dari Munkar dan Nakir. Jadi Al-Quran itu membela penghafal, penjaganya, bahkan malaikat pun nanti akan dijaga dari pertanyaan-pertanyaan malaikat itu, dibantu atau mungkin dimudahkan
Wallahu a'lam bishawab. Sungguh nikmat sekali seorang menghafal Al-Quran. Nah, kemudian sahabat-sahabatku, para pencinta Al-Quran, begitulah Al-Quran itu begitu mulia, begitu besar anugerahnya, begitu besar manfaatnya. Sudah banyak kita mengetahui bahwasanya Al-Quran itu ketika kita menghafalnya, mendapatkan mahkota, kita pakaikan mahkota kepada orang tua, kita memakai jubah, dan lain-lain sebagainya. Nah, akan tapi sekarang udahlah segera, intinya segera dekat dengan Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana, apa yang harus dilakukan ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Al-Quran, ketika kita ingin menghafal Al-Quran? Yang pertama adalah niat yang lurus lillahi ta'ala. Untuk apa menghafal Al-Quran? Ingat, iming-iming Allah untuk orang-orang penghafal Al-Quran, orang-orang ahlul Quran, itu kebanyakan di akhirat. Dipakaikan mahkota, jubah, itu di akhirat. Kemudian Allah akan memerintahkan iqra' wartaqi, bacalah Al-Quran. Warattil kama kunta turatil fid dunya. Bacalah seperti kamu membacakannya di dunia. Dan naiklah. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya posisimu adalah di akhir ayat yang mana kau baca. Nah, semua iming-iming Al-Quran lebih banyak didominasi di akhirat. Oleh karena itu, ketika kita ingin mendekatkan Al-Quran, dan kita harus dekat dengan Al-Quran, itu tujuan yang utama adalah akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk bahwasanya kita adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghafalkan nasihat-nasihatnya, dengan mempelajari nasihat-nasihatnya. Oleh karena itu, tidak ada lagi niat Al-Quran, niat menghafal Al-Quran karena ingin beasiswa, niat menghafal Al-Quran karena ingin nanti mendapatkan kemuliaan-kemuliaan duniawi. Coba buang jauh-jauh. Itu biarkan dia menjadi efek depan, ya, bukan efek samping, efek depan nantinya. Itu dia akan mengikut sendiri. Akan tapi benar-benar dia ini harus kuat karena lillahi ta'ala. Kalau kita hanya niat karena duniawi, pasti di tengah jalan tidak akan kuat. Ya, di tengah jalan akan goyah di situ. Akan goyah. Nanti melihat sesuatu yang lain lebih menarik, dunianya lebih tinggi, nah akan pindah haluan. Mungkin iming-imingnya lebih wow, lebih besar, masalah duniawi, dia akan pindah haluan. Tapi ketika kita lihat lillahi ta'ala, ada manfaat di dunia ataupun tidak ada, maka kita lihatnya adalah di akhirat. Tapi tidak mungkin dunia tidak mendapatkan keberkahan ataupun manfaat, pasti ada, insya Allah, percaya. Yang kemudian kedua adalah berusahalah tertarik dengan Al-Quran. Setelah kita lihat sudah baik lillahi ta'ala, benar-benar lillahi ta'ala, kemudian berusaha memperbaiki niat, wah kadang-kadang niat itu goyah, kemudian kita perbaiki lagi, goyah, kita perbaiki lagi. Yang kedua adalah berusaha tertarik dengan Al-Quran. Cari ayat-ayat yang menarik. Nah, dalam Al-Quran itu ayat-ayat menarik sangat banyak. Misalkan kisah Ashabul Kahfi. Nah, bagaimana bisa tidur selama bertahun-tahun, dia tetap sehat juga. Ternyata Allah gerakkan ke kanan, ke kiri. Ketika matahari terbit, Allah hadapkan ke timur. Matahari mau tenggelam, Allah hadapkan ke barat. Agar mendapatkan sinar matahari. Dengan sinar matahari itu, maka tubuhnya akan menjadi sehat. Tidak sakit. Wah, Masya Allah. Masih banyak lagi rahasia-rahasia, kisah-kisah yang menarik di dalam Al-Quran. Nah, kisah tentang keledai, kisah tentang singa, kisah tentang banyak di dalam Al-Quran, kisah tentang
yang menarik untuk dikaji. Nah, temukan di situ. Pengalaman saya itu, saya menghafal sangat menarik ketika dibilang sebuah ayat ini bisa buat mengusir jin, yaitu ayat yang berbunyi wattaba'u ma tatlus syayatin. Itu ayat saya 2 hari menghafal itu. Karena dulu saya masih susah di satu. Tapi katanya ini ayat sangat luar biasa, bisa mengusir jin. Karena tertarik, akhirnya saya lebih termotivasi sehingga bisa menghafalkan ayat tersebut. Satu kisah, satu contoh saja. Nah, jadi barangkali ayat ini bisa buat meruqyah, kemudian ayat ini ternyata masalah hukum-hukum. Kemudian saya juga tertarik ketika berbicara tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ternyata yang wajib dibasuh, yang wajib dicuci itu yang mana aja. Ternyata yang lain itu sunnah gitu. Nah, kemudian kalau saya mau tayamum, mesti ingat dulu, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Basuhlah dulu muka baru tangan. Nah, itu adalah contoh bagaimana biar kita tertarik dengan Al-Qur'an. Gunakan Al-Quran itu sebaik-baiknya. Kita sudah menghafal, nah gunakan. Bagaimana cara menggunakan petunjuk ini gitu. Tertariklah dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Cari. Kita harus cari, baca ayat-ayat, baca terjemah-terjemahnya. Kemudian sering-sering membaca Al-Quran. Sebelum kita menghafal Al-Quran, kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Ya. Berikan waktu untuk Al-Quran. Berikan waktu untuk Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran, berikan waktu untuk Al-Quran. Ketika kita sering membaca Al-Quran, ayat menjadi familiar, kemudian kita akan lebih mudah dalam menghafal Al-Quran. Ya. Bayangkan kita sudah sering membaca surah Al-Fatihah sehingga kita menghafal Al-Fatihah. Yang setiap malam Jumat membaca Al-Kahfi, sangat mudah menghafal Al-Kahfi. Yang mungkin setiap pagi membaca Al-Waqiah, sangat mudah menghafal Al-Waqiah. Yang mungkin suka dengan Ar-Rahman karena mungkin bisa buat mahar. Contoh-contohnya bisa mudah menghafal Al-Waqiah. Kemudian jauhi maksiat dan perbanyak amal soleh. Terakhir adalah berdoa. Itulah kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran. Nah, untuk yang terakhir adalah cara menghafal Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah SWT, menghafal Al-Quran ini intinya membaca, banyak pengulangan. Nah, ada beberapa model dalam menghafal Al-Quran, yaitu menghafal hanya dengan membaca. Jadi, buka Al-Qurannya, baca terus. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Hanya dengan membaca. Ayat 1 dibaca, hafal. Kemudian ayat 2 dibaca, hafal. Balik lagi ke ayat 1. Balik lagi ke ayat 2. Dari ayat 1 ayat kedua. Baru kemudian ayat ketiga. Kembali lagi ke ayat 1. Sampai kemudian 1 halaman. Diulang terus. Itu hanya dengan membaca. Nah, ini biasanya yang sangat praktis dan ekonomis. Nah, kemudian yang kedua adalah menghafal dengan membaca dan mendengarkan. Ini lebih mudah. Karena kita buka Quran, kemudian setel murotal, kemudian syahmi serosid, alhamdulillahi rabbil alamin, gitu kan. Kemudian alif lam mim. Nah, ini lebih enak. Nanti kita selain bisa hafal, kita bisa menurunkan nadanya, menurunkan langgamnya. Masya Allah, luar biasa. Ini juga saya rekomendasikan menghafal dengan mendengarkan murotal. Bisa dibuka, nah nanti bisa. Tapi ada sedikit problemnya. Kalau kita terlalu menggantungkan dengan mendengarkan, misalkan nadanya lupa, kadang-kadang hafalnya juga lupa. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghafal dengan memahami artinya. Masya Allah, ini lebih mudah lagi karena ketika kita ingat ceritanya, maka kita ingat ayatnya. Pengalaman saya menghafal dengan artinya ini baru mulai dari surat Yusuf. Karena begitu indah cerita surat Yusuf, baru dari situ saya menghafal dengan memahami artinya. Dan kemudian selanjutnya lebih mudah karena dengan artinya. Kita paham artinya, nanti kita ingat ayatnya. Nah, kita paham artinya, kita ingat ayatnya. Kemudian yang terakhir, menghafal sampai refleks.
Nah, ini tingkatan terakhir ini. Jadi kadang-kadang kita menghafal pakai rumus. Nah, misalkan wattaba'u, kuling kanat, kemudian wattaba'u, kemudian manangsah, kemudian waqalatil yahudu. Nah, kita lihat rumusnya halaman per halaman. Nah, kalau lupa rumusnya, lupa hafalannya. Nah, sedangkan kalau kita refleks sudah apa yang kita hafalkan, ayat ini langsung nyambung, langsung nyambung. Nah, akan tapi tetap harus seringkali memurojaah dengan membaca. Karena kalau hanya mengandalkan refleks, kadang-kadang kalau kita salah, susah untuk menggantinya kalau sudah refleks. Nah, mungkin itu dari saya. Kesimpulannya adalah yang pertama, Al-Quran adalah hal yang luar biasa, jadi kita harus berbahagia dengan Al-Quran, kemudian semangat untuk menghafal Al-Quran, karena ini penting sekali dalam menjalani kehidupan, kemudian kiat-kiat dalam sebelum menghafal Al-Quran, niat, kemudian selalu sering-sering baca Al-Quran, carilah ketertarikan dengan Al-Quran, berikan waktu khusus untuk Al-Quran, kemudian jauhi maksiat, dan perbanyak amal soleh dan berdoa. Yang terakhir cara menghafal Al-Quran ada 3 minimal: menghafal dengan membaca, menghafal dengan mendengarkan, menghafal dengan memahami artinya. Kemudian terakhir tujuan nanti menghafal sambil refleks. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan berbarokah sehingga kita bisa menjadi ahlul Quran yang sangat kita cita-citakan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan Ustadz Muhammad Ahnaf Lubab yang telah memberikan pencerahan dan memberikan tips dan trik dalam menghafal Quran, serta mengingatkan kita kembali untuk senantiasa menjaga niat kita dalam menghafal Al-Quran dan melakukan amal ibadah yang lain. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ya. Jadi selanjutnya ini akan ada pemaparan ya tentang kisah-kisah dan pengalaman ketika menghafalkan Al-Quran ya, yang insya Allah akan dipimpin oleh saudara kita Kak Muhammad Zafir Setiaji. Ya, perlu diketahui Kak Zafir ini tahun kemarin jadi Imam Ramadan di Hiroshima ya, Ya. Dan juga beliau merupakan santri tahfiz pada Samalim Muhammadiyah Yogyakarta, teman saya seperjuangan sendiri. Oke, kepada Kak Zafir dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Zafir mulai, Zafir mau ngucapin selamat hari raya Idul Fitri buat semuanya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin di sini saya nggak akan terlalu banyak bahas tentang mukjizat Al-Quran, kelebihan Al-Quran dan lain sebagainya. Saya di sini mau cerita tentang pengalaman Zafir pribadi aja. Ikhwani fillah, Zafir mau bagi biar gampang pengalamannya Zafir ke 3 fase. Yang pertama waktu SD, SMP, sama SMA. Nah, waktu SD itu sebelum masuk Malimin, Zafir alhamdulillah udah hafal sampai surat Al-A'la. Ya alhamdulillah, daripada nggak hafal sama sekali. Dan itu hafalnya bukan karena buka Al-Quran terus ngafalin, baca ulang-ulang dan lain sebagainya. Waktu itu Zafir hafal cuma gara-gara dengar dari imam sholat, dengar dari orang tua pas ngaji di rumah dan lain sebagainya. Kemudian masuk Malimin kelas 1, pas masuk itu jujur Zafir kaget pas lihat teman-teman ada yang hafal 2 juz, 1 juz, 3 juz dan lain sebagainya. Dan Zafir waktu itu ngerasa bener-bener nggak ada apa-apanya gitu. Kemudian kelas 1 waktu itu Zafir alhamdulillah selesai juz 30 sama setengah dari juz 29. Alhamdulillah pas kelas 2 waktu itu ada daurah tahfiz di Madrasah Muallimin untuk pertama kalinya. Itu diadakan sepekan 7 hari. Alhamdulillah Zafir menyelesaikan 5 juz.
Nah, perlu teman-teman catat, perlu teman-teman pahami, 5 juz itu bukan Zafir hafal, tapi 5 juznya itu cuma setoran. Jadi misalkan Zafir eh, ngafalin halaman ketiga di Al-Quran, di situ udah store halaman keempat, apa mau hafalan halaman keempat, ya halaman ketiganya dilupain dulu gitu. Jadi lanjut terus halaman 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Terus kelas 2 juga sempat ikut lomba MHQ Musabaqah Hifdzul Quran, tapi nggak menang waktu itu tingkat kota Jogja 2 kali, dua-duanya nggak menang karena emang Zafir waktu SMP itu waktu MTS belum ada niatan bener-bener buat ngafalin Al-Quran. Kemudian kelas 3 singkat cerita karena waktu itu pamungnya udah ganti, bukan Ustadz Andi lagi, Zafir udah mulai kendor gitu. Pas kelas 3 akhir, pas Idul Fitri, pas bulan Ramadan, Zafir ikut daurah tahfiz lagi. Alhamdulillah waktu itu selesai 10 juz setoran, bukan hafalan. Ya hafalan tapi cuma buat di store, bukan buat disimpan gitu. Kemudian, nah ini fase ketiga yang paling berkesan buat Zafir. Jadi waktu masuk kelas 4 itu, kelas 1 aliyah, yang pertama bikin Zafir mulai pengen hafalin Al-Quran tuh waktu itu hari Kamis. Zafir ingat banget, waktu sorenya Zafir ikut kajian di Masjid Jogokarian. Habis itu waktu pulang ke asrama dibilangin Zafir dicariin sama musyrif, sama ustadznya. Nah Zafir bingung, dan beberapa teman ada yang bilang sabar ya Fir, sabar ya Fir. Nah waktu itu Zafir belum paham apa yang terjadi. Hanya dikasih tahu sama musyrif, kakeknya Zafir meninggal dari jalur bapak gitu. Nah akhirnya Zafir pulang. Nah ada satu hal yang bikin Zafir sedih banget. Waktu itu pas Idul Fitri, Zafir inget banget Zafir diminta baca surat Ar-Rahman sama kakeknya Zafir itu. Itu sih yang pertama bikin Zafir punya tanggungan buat ngerasain hafalan Al-Quran. Yang kedua, entah kebetulan atau emang hidayah dari Allah, waktu pulang itu Zafir sampai pulang ke Mualimin lagi. Zafir sampai asrama siang dan sorenya dapat kabar bahwasanya Ustadz Adi Hidayat mau berkunjung ke Madrasah Mualimin, tepatnya ke asrama 8. Nah, singkat cerita, beliau ngasih materi yang panjang lebar, tapi ada satu hal yang Zafir ingat, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 282 di ujung ayatnya itu. Itu ayatnya satu halaman, tapi beliau cuma menyampaikan di akhir-akhir ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu. Nah, Ustadz Adi Hidayat ngasih tahu kita santri mualimin satu hal yang paling penting buat sebagai dasar dari menghafal Al-Quran adalah bertakwa kepada Allah. Nah setelah itu Zafir mulai semangat lagi buat menghafal Al-Quran. Kemudian nggak selang lama setelah itu ada pembukaan asrama tahfiz. Zafir langsung telepon orang tua, bilang, "Mas, Zafir perlu ikut asrama tahfiz enggak?" Nah seperti biasa ibu saya nggak pernah memutuskan secara langsung. Mama saya itu cuma bilang, terserah Mas Zafir baiknya gimana, tapi saran mama ikut aja biar waktunya lebih keisi dengan baik gitu. Nah terus Zafir bilang lagi, "Mama ridho nggak Zafir jadi penghafal Al-Quran?" Nah alhamdulillah waktu itu mama saya bilang, "Insya Allah Mas, Mama ridho. Insya Allah Mas, Mama ridho." Nah singkat cerita Zafir diterima di asrama tahfiz. Waktu itu kan ziyadahnya atau hafalan yang cuma di story itu udah 10 juz. Itu bulan September kalau nggak salah. Dan alhamdulillah 3 bulan kemudian di bulan November Zafir selesai 30 juz. Gitu. Nah pengalaman susahnya ngafal Al-Quran, pas malas dan lain sebagainya itu Zafir atasi dengan kata-kata dari mamanya Zafir tadi, "Insya Allah Mas, Mama ridho." Karena kita tahu ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu di ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu di murka kedua orang tua. Itu sering banget Ustaz Solihin sampaikan, hampir setiap beliau maju ke depan beliau sampaikan, dan menurut Zafir ini satu hal yang paling bikin Zafir mudah ngafalin Al-Quran gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang
baru mulai ngafal Al-Quran atau udah mulai ngafal Al-Quran tapi belum tahu orang tuanya ridho nggak sih dia ngafal Al-Quran. Nah, mungkin kita sama-sama tahu ya jawabannya. Orang tua mana sih yang nggak ridho sama anaknya ketika anaknya itu menghafalkan Al-Quran. Tapi perlu teman-teman tahu satu hal, kita tuh emang gitu orangnya, kadang-kadang terlalu sombong, kadang-kadang terlalu meremehkan banyak hal. Jadi pas males, pas susah dapat halaman yang susah dan lain sebagainya, ya udah gitu nggak punya pegangan lagi. Nah kalau Zafir tuh salah satu pegangan yang paling kuat dari satu kalimat dari ibunya Zafir, itu insya Allah mas mama ridho. Nah itu sih pengalaman yang paling berarti buat Zafir. Kemudian pas bulan Desember tuh ikut lomba di UII di Sleman, alhamdulillah juara 1. Terus pas Ramadan juga alhamdulillah Zafir lulus seleksi Balik Hijrah Internasional. Waktu itu diberangkatkan ke Jepang. Udah sih itu aja. Uh, oh ya satu hal lagi, Zafir hampir lupa. Tadi kan pengalaman ziadahnya, nah sekarang pengalaman murojaahnya. Jadi buat murojaah tuh di Mualim itu per juz. Jadi satu juz, store-nya satu juz, satu juz dan seterusnya. Nanti kalau udah 10 juz, store-in langsung 10 juz di depan teman-teman yang lain. Gitu. Nah ini yang mulai sulit sih buat menjaganya, karena kadang-kadang pas kita udah hafal satu juz, kemudian lanjut juz lain, nah satu juznya itu kadang lupa. Nah itu pentingnya murojaah, pentingnya banyak waktu bersama Al-Quran. Ada satu hal lagi yang Zafir masih ingat sampai sekarang, waktu itu Ustaz Ahnaf pas baru masuk jadi musyrif di asrama tahfiz bilang, kalau misalnya teman-teman ngerasa sibuk, teman-teman ngerasa waktu sehari-harinya nggak teratur dengan baik, sempetin waktu baca Al-Quran. Nah waktu itu jujur Zafir batin, ini gimana sih, orang udah sibuk kok harus ditambahin waktu buat ngafalin Al-Quran lagi, buat waktu baca Al-Quran. Nah tapi Zafir waktu itu coba dan alhamdulillah bener, habis itu waktunya lebih teratur, meskipun kita sebenarnya nambah jadwal dari keseharian kita. Terakhir Zafir ingetin lagi buat teman-teman semua, lurusin niat. Zafir minta teman-teman bedain niat sama motivasi. Kalau niat itu harus karena Allah Ta'ala. Nah kalau motivasi itu bisa banyak. Contohnya tadi ada biar orang tuanya dapat mahkota dan lain sebagainya, biar kita dijamin masuk surga dan lain sebagainya. Itu sih. Ya, jangan lupa minta ridho ke kedua orang tua. Biar ketika kita malas, biar ketika kita dapat halaman yang susah dan lain sebagainya, kita dipermudah. Gitu. Sekian dari Zafir, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zafir, Saudara Muhammad Zafir Setiaji, yang telah menyempatkan dirinya untuk memberikan materi kepada kita yang insya Allah sangat mencerahkan sekali. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Saudara Zafir. Terima kasih banyak. Oke, karena waktu terus berjalan dan demi mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan kepada saudara yang selanjutnya, yaitu Saudara Kaisar Azadin. Ya, kepada Saudara Kaisar, beliau juga merupakan teman seperjuangan saya. Kepada Kaisar, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf. Mohon maaf, mungkin ada sedikit gangguan. Cek. Ya, mohon maaf sebelumnya ada sedikit gangguan. Dimulai dari pribadi ya, di orang-orang yang baru mau menghafal Al-Quran gitu. Jadi yang pertama untuk newbie ini, kasusnya yang pertama adalah waktu. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya seluruh penghafal Al-Quran ini membutuhkan waktu ya. Jadi ada dua orang dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, dia yang meluangkan waktunya untuk Al-Quran, dan yang kedua, dia yang mencari-cari waktu untuk Al-Quran gitu. Jadi dia tidak, istilahnya tidak ingin menghafal Al-Quran gitu, tidak ingin membaca Al-Quran secara sukarela gitu. Kemudian yang kedua adalah perjuangannya gitu. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya dalam menghafal Al-Quran ini terkadang kita menemui perjuangan-perjuangan yang tidak biasa seperti itu. Seperti contoh, orang-orang yang baru ingin menghafalkan Al-Quran itu perjuangan sangat sulit. Seperti misalkan kita mencoba menghafalkan juz 1 ya. Seperti saya contoh dulu ingin menghafalkan juz 1, itu pertama kali kita menghafal itu lumayan sulit gitu. Dan terkadang rasanya ingin berputus asa di tengah gitu. Rasanya kita ingin berhenti gitu. Kemudian yang ketiga adalah rasa ingin berhenti yang kuat. Karena dalam menghafal ini sendiri merupakan metode yang membutuhkan perjuangan yang besar ya, dan rasa kesabaran yang tinggi, terkadang kita pengen berhenti di tengah gitu. Karena terkadang kita merasa depresi dan merasa tidak kuat melanjutkan ini semua seperti itu. Terkadang kita ingin berhenti di tengah-tengah. Kemudian yang terakhir adalah untuk para calon penghafal Al-Quran ini, yang terakhir adalah godaan yang luar biasa gitu. Terkadang godaan yang luar biasa ini datang dari manapun gitu. Seperti contoh dari kawan yang mengajak kita untuk bermain-main, dan kemudian godaan dari dalam diri sendiri, seperti contoh rasa malas. Kemudian di tingkat kedua ada yang saya sebut istilahnya adalah middle one gitu. Jadi middle one ini adalah tahap di mana seseorang ia sudah menghafalkan beberapa juz, seperti contoh ia sudah mendapatkan 5 juz ya, sudah mendapatkan 5 juz, kemudian dia ingin melanjutkan ke juz selanjutnya sampai dapat ke juz 30 gitu. Godaannya adalah, hambatan adalah yang pertama waktu. Sebagaimana yang kita ketahui, dari semua tahapan ini yang paling penting adalah waktu gitu. Bahkan saking pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa taala sampai membuat ayat, bahkan surat sendiri tentang waktu. Ini Quran surat Al-Asr, ayat 1 sampai ayat ketiga. Dan yang kedua, hambatannya ialah berputus asa di tengah gitu. Seperti contoh, teman-teman sudah mendapatkan 10 hingga 15 juz ya. Perkirakanlah 20 hingga 15 juz lagi selesai khatam 30 juz. Namun karena teman-teman merasa berputus asa ya, seperti contoh mendapatkan ayat yang sulit, terus kemudian stuck di tengah-tengah atau terjebak di ayat-ayat ini terus, teman-teman merasa sangat berputus asa sekali gitu. Sehingga akhirnya teman-teman memutuskan untuk berhenti di tengah gitu. Kemudian yang ketiga adalah merasa cukup dengan hafalannya. Jadi orang-orang terkadang yang memiliki hafalan 15 juz sampai 20 juz mungkin ya, mereka merasa cukup dengan hafalan mereka sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu melanjutkan hafalannya ke tingkat selanjutnya gitu. Karena saya sendiri sempat merasakan gitu ya, saya sempat berputus asa di tengah-tengah, mengapa saya mendapatkan ayat yang sulit gitu, sulit sekali untuk dihafal, bahkan kok tidak masuk-masuk, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah berhenti gitu. Ini adalah hambatan yang terakhir. Jadi saking berputus asanya dia, dan dia merasa sudah cukup, semisalkan ia hanya mendapatkan 15 juz, maka dia berhenti di 15 juz itu. Dia tidak lanjut gitu. Tidak lanjut dan tidak pula murojaah gitu. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'la, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Jadi dia menjadi habis Quran yang la yamutu wa la yahya gitu. Jadi dia tidak hidup dan tidak pula mati, terjebak di tengah-tengah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah
khotim atau the last one. Jadi khotim atau the last one ini ialah orang-orang yang sudah khatam setorannya 30 juz gitu. Orang yang sudah khatam setorannya 30 juz gitu. Mereka orang yang sudah khatam setorannya, mereka hanya memiliki beberapa hambatan, hanya 5 sih. Yang pertama tetap waktu, kemudian yang kedua semangat murojaah. Terkadang orang-orang yang sudah mendapatkan hafalan hingga 30 juz, mereka merasa semangat murojaahnya itu terkadang naik turun, sebagaimana roda kehidupan, atau mungkin teman-teman bisa melihat roda di sepeda ya, terkadang-kadang ia berada di bagian yang bawah, kemudian terkadang berada di bagian yang atas gitu kan. Sama seperti itu juga, terkadang semangat murojaah kita itu terkadang ada di atas dan ada pula di bawah gitu. Dan yang ketiga adalah target yang tak terpenuhi. Semisal saya memiliki target sebulan 2 juz. Kemudian karena saya tidak tercapai, akhirnya saya merasa depresi, saya merasa putus asa. Wah, mengapa saya tidak memenuhi target ya untuk bulan ini? Sehingga akhirnya saya berputus asa gitu. Sama seperti sebelumnya, ia mendapatkan julukan Hafiz lah yang merasa sudah paling tinggi gitu. Orang yang sudah memiliki hafalan Al-Quran 30 juz, terkadang beberapa dari mereka mungkin ada yang merasa sombong ya, dan merasa tidak perlu merojaah lagi karena sudah mendapatkan 30 juznya itu, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah merasa paling alim gitu. Karena ia sudah memiliki seluruh hafalan dari Al-Quran, terkadang ia merasa paling alim, merasa paling tinggi, tidak bisa dinasihati oleh orang lain gitu, dan tidak pula meminta nasihat dari orang lain, seperti itu. Mungkin itu dari hambatan pribadi ya, sudah saya jelaskan semua. Kemudian terakhir adalah hambatan luar. Hambatan kita dalam menghafal Al-Quran yang datang dari luar. Yang pertama adalah ajakan bermain kawan. Nah, ini sering banget ini karena kita generasi Z ya, generasi milenial, kita sering sekali kerap diajak teman-teman untuk pergi ke manapun gitu ya, bermain gitu. Ini salah satu hambatan teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman yang memiliki kawan seperti ini lebih baik dihindari, bahkan dijauhi. Dan yang kedua adalah suasana yang tidak kondusif. Seperti contoh teman-teman ingin menghafalkan Al-Quran, teman-teman mualimin ataupun teman-teman yang berada di sekolah di asrama ya, ingin menghafalkan di kamar asrama ya. Terkadang kan kondisi kamar asrama tidak begitu kondusif, ramai, kemudian ya mengobrol banyak sekali gitu kan, bermain-main, berteriak gitu. Nah, kalau bisa diusahakan mencari tempat yang kondusif ya. Kalau saya sih mungkin kalau menghafal ya lebih sering di masjid mungkin atau musola. Kemudian yang ketiga adalah memakan makanan yang tidak halal. Sebagaimana yang kita ketahui, kita manusia biasa ya, meskipun kita pintar, kita memiliki wawasan ini itu, kita memiliki uang dan apapun itu, kita tetap membutuhkan makan dan minum agar kita dapat hidup ya sehari-hari ya. Kita juga memerlukan makanan. Nah, makanan ini merupakan salah satu faktor terpenting juga dalam menghafal Al-Quran. Jadi karena makanan ini kita bisa menjadi cepat hafalannya atau bisa menjadi lambat gitu. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah halaman ke-25 ya, kalau nggak salah tuh posisi kanan agak bawah tuh. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba gitu. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin gitu. Wahai manusia, di sini konteksnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan konteks ya. Jadi seluruh umat manusia itu diwajibkan memakan makanan yang halal lagi baik di muka bumi. Dan janganlah mengikuti jalan-jalan setan atau langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Kalau kita sambungkan konteks makanan dan konteks haram ini, berarti Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan makanan yang haram ataupun memakan makanan haram lainnya seperti contohnya riba atau memakan harta anak yatim secara zolim seperti itu. Yang kemudian dilanjut di halaman selanjutnya ayat ke-172. Konteksnya mulai diperkecil nih. Konteksnya diperkecil ke orang-orang yang beriman saja. Konteksnya mulai diperkecil ke orang-orang beriman saja. Jadi
ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun gitu. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu sekalian dari apa-apa yang disediakan oleh Allah yang thayyib gitu, yang bagus gitu. Jadi kalau di sini bisa kita lihat bahwasannya makanan yang thayyib itu sudah pasti dia halal. Akan tetapi makanan yang halal belum tentu dia thayyib, seperti itu. Kemudian dilanjut adalah sering bermain namun jarang murojaah. Oke lah, kita sebagai generasi muda ya, generasi milenial, kita kerap kali rasanya ingin bermain seperti anak-anak muda di luar, dan kemudian ingin kesana kemari, mengeksplor pengalaman dan semacamnya ya. Tapi di sini kita juga tidak bisa memungkiri bahwasannya tiang agama itu paling kuat berada di tangan para pemuda. Karena sayang sekali umat Islam pada zaman sekarang ini pemudanya lebih kerap bermain di luar dan jarang murojaah gitu loh, jarang membaca Al-Quran. Oke lah kita bermain ya, bisa mungkin seminggu sekali, akan murojaah atau hafalan tetap berjalan tiap hari. Dengan begitu kondisinya akan menjadi berat sebelah ke arah mana? Tentunya ke arah kebaikan daripada madorot yang lebih besar, seperti itu. Kemudian lanjut lagi. Oke, Kak Kaisar, karena waktunya telah melebihi batas, ya, mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya, karena waktunya telah melebihi batas, maka kita lanjutkan ke sesi pertanyaan ya. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu karena tidak semua pertanyaan akan diulas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kira-kira menarik untuk ditanyakan, bisa akan dijawab insya Allah. Mohon maaf sebelumnya tidak semua pertanyaan kami tayangkan. Oke, pertama ada pertanyaan yang menarik dari Kak Ilma kepada Ustadz Ahnaf. Ustadz, bagaimanakah sistem murojaah setelah khatam ziyadah? Kemudian komparasi antara menghafal perlahan sambil memungkinkan dengan menghatamkan terlebih dahulu, lalu murojaah seterusnya. Kepada saya silakan untuk bisa menjawab. Gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa Mbak Ilma nih ya. Bagaimana cara mengkomparasikan untuk murojaah dan menambah. Nah, memang biasanya kebanyakan dari kita, bahkan mungkin dulu saya juga seperti itu, mengejar hatam dulu, ingin mendapatkan predikat mungkin, ya mungkin tidak ingin mendapatkan predikat ya, tapi mungkin beberapa ingin mendapatkan predikat al-hafiz atau apapun sebenarnya. Itu memang sebuah godaan untuk niat kita juga. Idealnya menghafal itu 1 juz, mungkin 1 juz. Hafal 2 juz, mungkin 2 juz. Begitu seterusnya, sampai ke 30 juz. Akan tapi lagi-lagi ada juga yang masih ziyadah sampai 30 juz baru nanti ingin memurojaah. Tidak apa-apa, tidak masalah yang sudah terlanjur seperti itu. Yang pertama adalah misalnya kita sudah hafal 1 juz, ya, sudah mungkin 1 juz, pegang 1 juz itu. Nah, baca pagi hari 1 juz itu 3 kali, jadi 3 juz kita baca. Karena apa? Minimal nanti 1 hari murojaah 3 juz. Kalau lebih baik lagi 5 juz. Nah, lebih baik semakin banyak murojaah semakin baik. Jadi pagi untuk menghafalkan juz 1 itu 3 juz, baru nanti sisanya siang sampai malam menambah ziyadah 1 halaman. Misalkan sudah hafal 2 juz, ya sudah, juz 1, juz 2, juz 1 lagi. Hafal 3 juz, juz 1, juz 2, juz 3. Hari selanjutnya baru juz 1, juz 2, juz 3 lagi. Misalkan hafal 4 juz, hari pertama 1, 2, 3, hari kedua 4, 1, 2, seperti itu. Kalau misalkan 1 hari targetnya 3 juz. Pagi habis subuh untuk murojaah. Hafalan yang lancar setengah jam insya Allah selesai. Ketika kita mungkin cuma 3 juz, 1,5 jam selesai. Bahkan kalau sudah sangat lancar, 3 juz itu 1 jam. Nah, karena 1 juz 20 menit kalau sudah lancar. Tapi alangkah lebih baik kalau misalkan kita semakin banyak murojaahnya, semakin baik. Jadi, begitu untuk membagi waktu kita antara murojaah dan ziyadah untuk selanjutnya. Jadi ingat, murojaah lebih penting daripada ziyadah. Itu. Ada
Ada lagi? Atau Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin karena Kak Kaisarnya ini sedang gangguan sinyal, jadi beberapa pertanyaan bisa dialihkan kepada narasumber lain. Eh, ini ada pertanyaan menarik. Mungkin pertanyaannya dialihkan ke Kak Zafir ya. Nih, di pertanyaannya di era milenial kita dapat godaan sebagai remaja, yaitu wanita. Kadang hasrat ini mengganggu. Gimana cara kita untuk memutuskan hubungan dengan akhwat dan fokus hafalan Quran? Pada Kak Zafir dipersilahkan. Ya, ini pertanyaannya menarik ya. Kita tahu bahwasanya ada 3 hal yang sangat mengganggu kita, yaitu harta, tahta, dan wanita. Dan wanita ini sebagai laki-laki dan sebagai cewek ya lawannya itu laki-laki gitu. Yang perlu teman-teman paham itu di Al-Quran tuh udah ada kan wala taqrabuz zina dan lain sebagainya. Ya, itu benar-benar ganggu karena waktu hafalin Al-Quran tuh harus fokus ya. Kalau kita deket sama cewek, kalau kita punya teman cewek yang sering chat misalkan dan lain sebagainya, itu kan mesti pas ngafalin itu ganggu, atau pas mau tidur mesti kebayang-bayang, ada senyum-senyum sendiri dan lain sebagainya. Kalau cara memutuskan hubungannya sih, ya kan nggak punya cara yang pasti gitu gimana caranya. Mungkin teman-teman bisa tanya ke Ustaz Ahnaf, dan ya nanti mungkin bisa ke Ustaz Ahnaf. Karena Ustaz Ahnaf setahu saya lebih berpengalaman daripada saya tentang hal ini, tentang cara menghadapi wanita yang mengganggu hafalan kita. Mungkin bisa dialihkan ke Ustaz Ahnaf. Silakan Ustaz. Baik, bagaimana untuk godaan seorang menghafal Al-Quran adalah wanita. Luar biasa sekali. Jujur saja saya dulu waktu masih SMA juga pastilah seorang laki-laki tergoda dengan wanita itu. Intinya apa? Saya pernah menasihati juga kepada Zafir, udah jangan gubris wanita itu. Ya, ketika kita mendekati wanita, maka di situ setan akan terus memotivasi. Jangan banyak-banyak stalking wanita, dia jaga pandangan. Pertama jaga pandangan, ya, jaga pandangan. Kalau misalkan ada wanita yang dia chat kan biasanya banyak tuh kan, tidak sedikit akhwat-akhwat yang mungkin caper-caper seperti itu ya. Jawab dengan tegas. Mau apa? Ya, jawab dengan tegas. Mau tanya ini Ustadz, kalau mau tanya ini, akhi, saya mau tanya ini. Jawab dengan tegas, seperlunya, dan jangan bertele-tele. Misalkan apa hukumnya puasa Senin Kamis, bilang sunnah. Kalau pengen dijawab. Nah, kalau enggak, kasih aja apa namanya webnya. Kamu searching hukum puasa sunnah Senin Kamis. Kasih aja linknya. Silakan dibaca. Udah nggak usah banyak-banyak terlalu menggubris wanita, karena kalau kita banyak interaksi dengan wanita pasti ada di situ. Tidak mungkin ada laki-laki dan perempuan yang berinteraksi begitu sering tanpa ada perasaan di situ. Nah, mungkin itu yang penting, jaga pandangan dan jangan terlalu sering interaksi dengan wanita yang tidak perlu. Interaksi seperlunya. Ada lagi? Oke Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Ustadz, bagaimana manakah yang didahulukan antara menghafal Quran atau mendadaburinya? Sekian Ustadz. Biasa sekali. Menghafal Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran semuanya utama. Ini yang perlu kita pahamkan dulu. Jadi menghafal Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran itu semuanya utama. Akan tapi mana yang lebih didahulukan? Kalau diberi pertanyaan seperti ini, saya akan menjawab. Ini dari saya sendiri. Kalau kita mentadaburi Al-Quran, itu kita akan hafal ayat, hanya ayat yang kita tadaburi. Akan tapi kalau kita menghafal Al-Quran, ingat tadi cara menghafal Al-Quran yang ketiga, menghafal dengan memahami maknanya. Ini yang paling enak. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran dengan mentadaburi, itu akan lebih mudah. Jadi hafalah Al-Quran dengan cara mentadaburi, dengan cara memahami ayat. Akan lebih mudah menghafal Al-Qurannya, dan kita akan dapat tadabbur Al-Qurannya di situ.
Dan bagaimana cara tadabbur? Baca ayat tersebut sampai dibukakan pintu tadabbur oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan baca itu surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, baca terus Bismillah itu sampai kita resap ternyata dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita rasakan ayat tersebut, nanti insya Allah akan tumbuh tadabbur di situ. Baca sampai Allah bukakan pintu tadabbur kepada kita. Nah, jadi bagaimana jawabannya? Hafalah dengan cara memahami ayatnya. Di situ nanti kita akan sekaligus tadabbur Al-Quran. Mungkin cukup sekian. Ada lagi? Ini dari alumni, Ustaz, bagaimana caranya tetap menghafal Al-Quran meskipun sudah keluar dari zona pondok tahfiz dan sebagainya? Ini masalah ini luar biasa sekali. Salah satu nasihat saya yang sering saya sampaikan kepada anak-anak santri sama tahfiz adalah jangan keluar dari lingkungan tahfiz sebelum kalian mendapatkan habit atau kebiasaan bersama dengan Al-Quran. Maksudnya sebelum kalian mendapatkan kebiasaan untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Tapi kalau kalian belum mendapatkan kebiasaan dekat dengan Al-Quran, kembalilah ke lingkungan Al-Quran. Cuman itu satu-satunya. Kembalilah kepada lingkungan Al-Quran. Nah, mungkin bisa dengan mungkin baca-baca kisah, akan motivasi, tapi itu hanya sebentar. Kecuali sudah tertanam dalam diri kita, mendapatkan tadi ketertarikan kita kepada Al-Quran. Tapi untuk menjaga kita ini tetap harus ada sistem dulu, sehingga kita sudah terbentuk habitnya untuk terbiasa dengan Al-Quran, sehingga misalkan sudah punya waktu, habis subuh sampai jam 6 selalu dengan Al-Quran. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, sudah ada habit di situ, bolehlah kita coba-coba untuk mungkin keluar dari lingkungan Al-Quran ini, tidak di pondok tahfiz, mungkin sudah langsung kuliah ataupun bagaimana. Yang penting bangun dulu habitnya, bangun dulu kebiasaannya. Kalau belum ada kebiasaan tersebut, ayo bangun kembali lagi ke lingkungan Al-Quran. Jangan malu dan jangan merasa rugi untuk kembali ke lingkungan Al-Quran. Jangan merasa rugi untuk kembali di lingkungan Al-Quran, karena al-hayah tahta zilalul Quran ni'matun la ya'rifuha illa man tabqa. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah nikmat yang tidak akan dapat dirasakan kecuali yang merasakannya. Nah, itu yang dikatakan Syed Qutb. Terima kasih. Oke Ustadz, ini ternyata banyak sekali pertanyaannya. Ada lagi, Ustadz, bagaimana kiat murojaah yang efektif dan apa hukum meninggalkan murojaah, Ustadz? Masya Allah. Tadi murojaah yang efektif menurut saya tadi setelah subuh ya. Jadi waktu-waktu murojaah, waktu menghafal itu setiap orang mesti punya sendiri-sendiri ya. Ada yang sebelum subuh, ada yang setelah subuh, ada yang waktu malam-malam hari karena lebih nikmat buat sholat malam. Nah, itu bisa kalian rasakan kalau sudah benar-benar sering dengan Al-Quran. Tapi untuk solusi sementara itu adalah subuh, waktunya minimal 1 jam, 1,5 jam. Minimal 1,5 jam, karena setengah jam awal itu nanti kalian masih merasa melawan dengan kemalasan. Setengah jam awal kalian masih melawan dengan kemalasan. Jadi kalau baru baca setengah jam kok udah lewat, berarti itu belum kalian belum bisa melawan kemalasan. Tapi kalau sudah lewat dari setengah jam, masukkan 1 jam, itu akan enak nanti, pasti akan enak. Ya, insya Allah akan enak. Jadi kalau sudah lewati batas setengah jam minimal ya, nanti insya Allah akan bahkan bisa betah nantinya. Nah, jadi pagi habis subuh sediakan waktu minimal 1,5 jam untuk murojaah, kemudian yang lainnya buat ziyadah, habis zuhur ziyadah, habis asar ziyadah, habis maghrib ziyadah, habis isya nanti bisa murojaah lagi apa yang telah kita ziyadahkan hari ini, kemudian besok subuh lagi kita murojaah semuanya. Tadi yang sudah sampaikan minimal 1 hari 3 juz, atau kalau bisa 5 juz bahkan lebih baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga, Ustadz, bagaimana jika penghafal Al-Quran, hafalan Qurannya itu untuk uang seperti itu, seperti mengikuti lomba dan sebagainya? Nah, ini. Jadi tadi ada yang saya sudah baca juga, bagaimana orang yang akhlaknya buruk juga kan, penghafal Al-Quran tapi akhlaknya buruk juga, niatnya juga kurang baik. Nah, tapi dia lancar hafalannya, seperti itu kan. Dia niatnya kurang baik, dia hanya untuk
eh, lomba, tapi hafalannya lancar. Tapi masih seperti itu, masih diberi kemudahan gitu kan. Kita umpamakan ketika ada dua orang mau bikin teh manis gitu kan. Ini tujuannya buat teh manis. Satu si A menggunakan gula asli, gula tebu ataupun gula aren. Nah itu kan kalau misalkan satu gelas manis, misalkan satu gelas teh, itu mungkin perlu 1,5 sendok teh buat tehnya agar manis. Akan tapi si B dia cuma menggunakan sakarin. Itu sakarin cuma sepucuk sendok aja sudah manis itu satu gelas teh itu. Nah, dua gelas teh ini sama-sama manis, yang satu manis karena gula tebu, yang satu manis karena sakarin. Nah bahkan sakarin ini kalau kita samakan apa namanya takarannya misalkan sama-sama 1,5 sangat manis sekali. Nah, sama-sama manisnya bahkan mungkin lebih manis yang sakarin mungkin, tapi manfaatnya beda di situ nanti. Nah, nanti kita lihat akibatnya nanti di akhir. Dia nanti akan sakit ataupun apa sebagainya. Begitu juga orang menghafal Al-Quran. Sama-sama menghafal Al-Quran. Yang satu niatnya baik, yang satu benar-benar lillahi ta'ala. Dengan capek-capek, dengan susah-susah. Akan tapi yang satunya dia mungkin diberi kemudahan otak yang mungkin lancar gitu kan. Dia cukup menghafal sebentar, kemudian bisa hafal. Kemudian dengan enaknya dia maksiat ke sana kemari. Niat menghafalnya tidak lurus, hanya untuk lomba. Sama-sama lancar hafalannya. Akan tapi nanti lihat di situ. Suatu saat akan ada fase di mana dia akan mungkin disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin nanti dia dibiarkan menjadi sangat kelewatan dan nanti akhirnya naudzubillah min dzalik. Seperti itu. Yang penting tetap dalam garis yang lurus saja. Menghafallah dengan niat yang lurus, tidak perlu melihat orang-orang yang tidak lurus. Karena dia nanti mempunyai fase tersendiri untuk Allah sadarkan, ataupun mungkin nanti mendapatkan nanti di akhirat balasannya. Mungkin seperti itu. Insyaallah mencerahkan sekali jawaban dari Ustadz Hanaf. Kemudian ini ada pertanyaan untuk diri saya sendiri, ya, dari Kak Hamdan Yofi. Bagaimana caranya mengimbangi antara menghafal hadis dan mutun dengan menghafal Al-Quran? Oke, jadi jawaban saya singkat saja. Saya jawab yaitu menghafal Al-Quran. Ya, karena menghafal hadis dan menghafal mutun itu akan dimudahkan dengan menghafal Al-Quran itu. Jujur, setelah saya menghafal Al-Quran, ya, yang mana dengan menghafal Al-Quran juga kita telah secara tidak sengaja menambah kosakata kita sendiri dalam bahasa Arab ya terutama, sehingga dalam penguasaan hadis ataupun ketika ingin menghafalkan matan-matan akan dimudahkan insya Allah, karena secara tidak sengaja kita dengan menghafalkan Al-Quran kita juga telah membuka pintu gerbang untuk menghafalkan ilmu-ilmu yang lainnya. Sekian ya, mungkin ya, terima kasih kepada seluruh penonton. Demikian acara pada malam hari ini. Kepada penonton juga jangan lupa untuk mengisi form evaluasi yang sudah saya sertakan linknya di kolom chat. Silakan untuk diisi demi kebaikan kita bersama. Ya, terima kasih kepada para penonton atas antusiasnya. Syukran, jazakumullah khairan. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.